2 tahun lalu, sebuah peringatan terlontar, tapi tak dianggap serius. Tahun 2023, pelatih Jepang Hajime Moriyasu berkata tegas, tanpa sistem dan kepercayaan pada proses, kalian akan tertinggal. Saat itu, banyak yang tidak percaya. Di waktu yang sama, beredar pula pernyataan dari anak STI tentang mentalitas, ketidaksabaran, dan kebiasaan mengganti arah saat hasil tak instan. Ia dianggap remeh, diabaikan, bahkan ditertawakan. Kini ke 2025, timnas benar-benar hancur lebur. Kekalahan demi kekalahan, terjadi sistem cuntu, dan publik kembali bertanya, apakah semua ini kebetulan? Atau justru peringatan yang sejak awal tidak pernah dipercaya? Di video ini, Cek Fakta It membongkar kronologi lengkap, memverifikasi ucapan yang beredar, dan memisahkan mana fakta, mana tafsir, dan mana drama. Pada tahun 2023, sepak bola Indonesia sebenarnya pernah menerima sebuah peringatan penting. Namun seperti banyak peringatan lain sebelumnya, ia datang tanpa hirik pikak, tanpa sorotan besar, dan akhirnya berlalu begitu saja. Peringatan itu bukan berasal dari netizen yang emosional, bukan pula dari pengamat lokal yang kerap terbelah oleh kepentingan. Peringatan tersebut datang dari Hajime Moriyasu, pelatih tim nasional Jepang. Sosok yang berbicara dari pengalaman panjang membangun sepak bola negaranya dari titik nol hingga menjadi kekuatan. Asia, dalam salah satu kesempatan wawancara dan forum diskusi internasional, Moriyasu menyinggung secara lugas bahwa banyak negara Asia memiliki bakat, semangat, dan potensi besar. Namun menurutnya, potensi itu seringkali terbuang karena satu masalah klasik, ketidaksabaran dan ketidakpercayaan terhadap proses. Ia menekankan bahwa sepak bola modern tidak bisa dibangun dengan perubahan arah yang terus-menerus setiap kali hasil tidak sesuai harapan. Pernyataan itu tidak secara spesifik menyebut Indonesia, namun konteks pembicaraan dan perbandingan yang disampaikan membuat banyak pihak mengaitkannya dengan kondisi sepak bola nasional. Saat itu, reaksi publik cenderung datar, sebagian menganggapnya sebagai nasihat umum, sebagian lain bahkan menilai Moriyasu terlalu normatif dan tidak memahami karakter sepak bola Indonesia yang disebut unik. Pada periode yang sama, muncul pula pernyataan dari anak STI yang kemudian banyak dikutip ulang di media sosial dan forum diskusi. Pernyataan tersebut bukan disampaikan dalam bentuk konferensi pers resmi, melainkan sebagai pandangan personal yang beredar di ruang publik. Intinya menyinggung soal mentalitas, kepercayaan pada sistem, dan kecenderungan lingkungan sepak bola Indonesia yang mudah berubah sikap ketika hasil tidak instan. Pernyataan ini kala itu tidak mendapat tempat serius. Banyak yang menganggapnya hanya opini pribadi, bahkan ada yang menilainya sebagai pembelaan sepihak terhadap sosok STI. Namun jika dicermati, substansi pernyataan tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan apa yang disampaikan Moriyasu, tanpa konsistensi, tanpa kesabaran, dan tanpa keberanian mempercayai proses. Kemajuan hanya akan bersifat sementara. Cek Fakta It menegaskan bahwa baik pernyataan Moriyasu maupun ucapan anak STI tidak pernah dimaksudkan sebagai ramalan kehancuran. Keduanya lebih tepat dibaca sebagai peringatan struktural. Masalah muncul ketika peringatan semacam ini bertemu dengan suasana euforia publik. Pada 2023, Indonesia tengah berada dalam fase optimisme tinggi. Beberapa hasil positif membuat ekspektasi melonjak tajam. Dalam situasi seperti itu, suara peringatan sering dianggap sebagai gangguan, bahkan ancaman terhadap rasa percaya diri nasional. Budaya sepak bola Indonesia memiliki kecenderungan menilai segalanya dari hasil jangka pendek. Ketika menanggi, sistem dipuji. Ketika kalah, sistem dipertanyakan. Pelatih dianggap jenius hari ini dan gagal total keesokan harinya. Dalam atmosfer seperti ini, pesan tentang proses jangka panjang sulit bertahan. Moriyasu sendiri dalam pernyataannya mengingatkan bahwa Jepang pernah berada di fase yang sama puluhan tahun lalu. Mereka kalah telak, diremehkan Asia, dan kerap menjadi bahan ejekan. Namun perbedaan mendasarnya terletak pada satu keputusan besar. Mereka memilih bertahan pada satu jalur pembangunan. Meski hasilnya tidak langsung terlihat, Indonesia sebaliknya sering berada dalam dilema antara tuntutan publik dan kebutuhan sistem. Ketika tekanan meningkat, perubahan menjadi pilihan tercepat untuk meredam kritik. Namun perubahan yang lahir dari tekanan, bukan evaluasi mendalam, justru memperbesar risiko kegagalan berikutnya. Ucapan anak STI yang kembali viral di 2025 sering disederhanakan menjadi klaim terbukti. Padahal secara faktual, yang terjadi bukanlah pembuktian ramalan, melainkan kesesuaian pola. Ketika pola lama terus diulang, ketidaksabaran, ketidakpercayaan, dan perubahan mendadak hasil buruk, menjadi konsekuensi yang dapat diprediksi secara logis. Menariknya, pada 2023, sebagian publik justru menilai Indonesia sudah berada di jalur yang benar dan tidak perlu banyak peringatan dari luar triggering. Ada anggapan bahwa perbandingan dengan Jepang tidak relevan karena kondisi sosial, budaya,
dan sejarah yang berbeda. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, namun menjadi bermasalah ketika digunakan untuk menolak prinsip dasar yang bersifat universal dalam sepak bola modern. Sepak bola bukan sekadar soal bakat individu, tetapi tentang ekosistem. Tanpa ekosistem yang stabil, bakat akan selalu menjadi korban. Moriyasu tidak berbicara tentang taktik semata, melainkan tentang keberanian sebuah negara untuk menahan diri dari godaan solusi instan. Pada titik ini, publik mulai menyadari bahwa peringatan seringkali tidak terasa penting ketika hasil masih berpihak. Ia baru terasa relevan ketika kegagalan datang bertubi-tubi. Disinilah memori kolektif bekerja. Pernyataan lama diangkat kembali, dikaitkan dengan realita baru, dan diberi makna yang lebih besar dari konteks aslinya. Jack Factate memandang penting untuk meluruskan narasi bahwa kegagalan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi keputusan, sikap, dan budaya yang terbentuk selama bertahun-tahun. Peringatan Moriyasu dan pernyataan anak STI hanyalah dua dari sekian banyak tanda yang sebenarnya sudah ada di permukaan. Masalahnya bukan karena tidak ada yang mengingatkan, melainkan karena terlalu sedikit yang mau mendengarkan. Dan ketika akhirnya realita berbicara lebih keras daripada optimisme, peringatan yang dulu diabaikan terasa seperti kebenaran yang datang terlambat. Memasuki tahun 2025, apa yang dulu hanya dianggap kekhawatiran, perlahan berubah menjadi kenyataan di lapangan. Timnas Indonesia mengalami serangkaian hasil buruk yang tidak hanya menyakitkan dari sisi skor, tetapi juga mengkhawatirkan dari sisi permainan. Kekalahan datang bukan karena perbedaan kualitas semata, melainkan karena tim terlihat kehilangan arah, kehilangan identitas, dan kehilangan keyakinan pada sistem yang dijalankan. Istilah hancur lebur mulai digunakan publik. Meski bersifat emosional, istilah ini mencerminkan kekecewaan mendalam. Permainan timnas terlihat rapuh sejak menit awal pertandingan. Transisi bertahan lambat, koordinasi antar lini tidak padu, dan mental pemain mudah goyah saat tertinggal. Lebih mengkhawatirkan lagi, tidak terlihat pola permainan yang konsisten dari satu laga ke laga berikutnya. Di tengah situasi ini, media sosial berubah menjadi ruang pelampiasan. Potongan video lama, kutipan wawancara tahun 2023, dan pernyataan-pernyataan yang dulu dianggap remeh kembali bermunculan. Nama Moriyasu kembali disebut. Pernyataannya tentang proses, sistem, dan ketidaksabaran menjadi viral dengan narasi bahwa semua ini sudah diperingatkan sejak awal. Ucapan anak STI pun mengalami nasib serupa. Publik menyebutnya sebagai bukti bahwa kritik internal telah lama ada, namun tidak pernah menjadi bahan refleksi serius. Perlu ditegaskan, Jack Factate tidak menemukan bukti bahwa pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai ramalan kehancuran. Namun publik cenderung menafsirkan ulang pernyataan masa lalu berdasarkan realita hari ini. Reaksi publik terbelah. Sebagian menyalahkan federasi, sebagian menuding pelatih, sebagian lagi menyasar pemain. Namun pola yang muncul relatif sama dengan periode-periode kegagalan sebelumnya, pencarian sosok yang bisa dijadikan simbol kesalahan. Fokus bergeser dari evaluasi sistemik ke pergantian figur. Tekanan ini memunculkan tuntutan perubahan cepat. Publik mendesak evaluasi total, bahkan sebelum analisis menyeluruh dilakukan. Disinilah lingkaran masalah kembali berulang. Ketika perubahan dilakukan karena tekanan emosional, bukan karena kajian mendalam, maka perubahan itu berpotensi hanya bersifat kosmetik. Yang jarang dibicarakan adalah dampak psikologis pada pemain. Ketika sistem berubah dan arah kebijakan tidak konsisten, pemain berada dalam posisi paling rentan. Mereka dituntut beradaptasi cepat, sementara ekspektasi publik terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, performa individu mudah turun dan rasa percaya diri kolektif runtuh. Kegagalan 2025 juga memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi sepak bola nasional jika hanya bergantung pada momentum. Saat momentum hilang, tidak ada penyangga yang cukup kuat untuk menahan kejatuhan. Liga domestik belum sepenuhnya menjadi penopang timnas. Pembinaan usia muda masih terfragmentasi. Koordinasi antar level belum solid. Dari perspektif jangka panjang, kegagalan ini berpotensi menimbulkan dua skenario. Skenario pertama adalah refleksi kolektif. Dalam skenario ini, kegagalan menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem, menata ulang prioritas, dan membangun budaya sepak bola yang lebih sabar dan konsisten. Namun skenario ini membutuhkan keberanian politik, kesabaran publik, dan komunikasi yang jujur. Skenario kedua adalah pengulangan siklus lama. Dalam skenario ini, kegagalan hanya menjadi alasan untuk mengganti aktor tanpa menyentuh akar masalah. Pelatih berganti, pejabat berganti, narasi berganti, tetapi pola tetap sama. Jika ini yang terjadi, maka peringatan seperti yang disampaikan Moriyasu akan terus relevan di masa depan. Perbandingan dengan Jepang kembali menguat, bukan untuk merendahkan Indonesia, tetapi sebagai cermin. Jepang tidak bebas dari kegagalan. Mereka juga pernah tersingkir, dihantam kritik, dan diragukan. Namun mereka memilih konsistensi sebagai jalan keluar.
bukan solusi instan. Cek Fakta It menilai bahwa narasi tidak percaya yang kini sering diulang publik bukan sekadar soal kepercayaan pada satu pelatih atau satu figur. Ia mencerminkan masalah yang lebih dalam, ketidakpercayaan pada proses itu sendiri. Selama hasil jangka pendek masih menjadi ukuran utama, maka kegagalan besar hanya soal waktu. Kehancuran Timnas 2025 seharusnya menjadi alarm keras, bukan hanya untuk federasi, tetapi untuk seluruh ekosistem sepak bola nasional. Media, supporter, pengamat, dan pembuat kebijakan memiliki peran dalam membentuk iklim yang sehat. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan pada perbaikan, bukan sekadar pelampiasan. Pada akhirnya, peringatan tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah manusia dalam menanggapi peringatan tersebut. Ketika sebuah bangsa baru mau mendengar setelah jatuh, harga yang dibayar biasanya jauh lebih mahal. Timnas Indonesia kini berada di persimpangan penting. Belajar dari kegagalan, atau kembali mengulang sejarah yang sama dengan wajah yang berbeda. Kegagalan ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan di antara peringatan yang diabaikan, kritik yang dianggap gangguan, dan keputusan yang diambil terlalu cepat. Ketika akhirnya Timnas benar-benar jatuh di tahun 2025, barulah semua bertanya, mengapa tidak sejak dulu kita mau mendengar? Peringatan Moriyasu pada 2023 bukanlah ramalan. Begitu pula pernyataan Anax TAE. Keduanya hanyalah cermin tentang apa yang terjadi ketika sebuah sistem tidak diberi waktu untuk bekerja. Dan ketika kepercayaan selalu kalah oleh desakan hasil instan, sepak bola tidak pernah berdusta. Ia selalu membalas cara kita memperlakukannya. Jika dibangun dengan kesabaran, ia tumbuh. Jika dikelola dengan kegaduhan, ia runtuh. Kini, yang tersisa bukan sekadar kekecewaan, tetapi pilihan. Apakah kegagalan ini akan menjadi titik balik? Atau hanya satu episode lain dalam siklus panjang yang terus berulang? Joseph Faktaiji, kami tidak menggiring emosi. Kami mengajak publik melihat lebih jernih bahwa perubahan sejati tidak lahir dari kemarahan sesaat, melainkan dari keberanian untuk belajar meski dari kegagalan yang paling pahit. Karena dalam sepak bola, seperti dalam kehidupan, kebenaran seringkali baru terdengar jelas setelah kita jatuh terlalu dalam